Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu penerapan hukum Bernoulli. Nah, yang pertama adalah efek Venturi. Efek Venturi terjadi pada fluida yang mengalir melalui sebuah pipa yang menyempit, lalu melebar lagi pada ketinggian yang sama. Efek Venturi menyatakan bahwa jika laju fluida bertambah, maka tekanannya berkurang. Persamaan yang berlaku yaitu P plus setengah rho V kuadrat sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan, satuannya Pascal, rho massa jenis fluida, kilogram per meter kubik, dan V laju fluida meter per sekon. Yang kedua adalah Venturimeter tanpa manometer. Nah, ini adalah gambar Venturimeter tanpa manometer. Ini digunakan untuk mengukur kecepatan aliran air. Pada luas penambang 1, ini ada A1, V1, dan P1. Sedangkan pada luas penambang 2, ada A2, V2, dan P2. Selisih ketinggian sebesar H. Selisih ketinggian sebesar A. Persamaan yang berlaku pada Venturimeter tanpa manometer yang pertama adalah persamaan kontinuitas, yaitu P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Yang kedua adalah persamaan, yang pertamanya adalah bukan kontinuitas tapi persamaan ini adalah persamaan Bernoulli ini. Persamaan Bernoulli. Kemudian yang kedua adalah persamaan kontinuitas. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Dan yang ketiga adalah tekanan hidrostatik. P1 min P2 sama dengan rho GH, di mana H ini adalah selisih ketinggian. P1 tekanan pada penambang 1, kemudian P2 tekanan pada penambang 2, sedangkan A1 adalah luas penambang 1 dan A2 adalah luas penambang 2. Jika ketiga persamaan kita gabungkan, maka akan diperoleh persamaan V1, yaitu V1 sama dengan 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Saya ulang, V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Sedangkan untuk V2-nya ini sama dengan akar 2GH per 1 min A1 per A2 kuadrat. Yang berikutnya adalah
venturimeter dengan manometer. Nah, ini digunakan untuk mengukur kecepatan udara. Nah, bagian yang atas ini adalah udara, ini udara, ini juga udara, ini udara. Yang bawah adalah raksa. Ini adalah selisih ketinggian atau nah, pada venturimeter dengan manometer akan diperoleh persamaan V1 sama dengan akar 2GH rho Hg min rho F per rho F kali A1 per A2 kuadrat min 1. Di mana rho Hg adalah massa jenis raksa dan rho F adalah massa jenis udara. Nah, sekarang contoh persoalannya yaitu pipa venturimeter. Seperti pada gambar di samping, mengalir air sehingga selisih tinggi permukaan air pada kedua pembuluh sempit yang dipasang adalah sebesar 5 cm. Jadi di sini hanya adalah 5 cm. Jika luas penambang besar dan kecil venturi masing-masing, berarti ini luas penambang besar di sini 100 cm persegi dan luas penambang kecil ya. Jadi ini nanti ada A1 sama dengan 100 cm persegi. Yang di sini nanti ada A2 yaitu 10 cm persegi. Nah, ini 5 cm. Nah, sekarang pertanyaannya adalah perbedaan tekanan di titik pada penambang besar dan kecil. Jadi nanti ini ada P1 dan di sini nanti ada P2. Oke, sekarang kita tulis saja. Jadi diketahui H sama dengan 5 cm. Ini kita ubah sekalian menjadi meter, 0,05 meter. Kemudian A1 sama dengan 100 cm persegi. Sedangkan A2 sama dengan 10 cm persegi. Kemudian gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, serta massa jenis dari air yaitu 1 gram per centimeter kubik atau 1000 kilogram per meter kubik. Nah, sekarang ditanyakan adalah yang pertama yaitu selisih atau perbedaan tekanan. Jadi P1 min P2 berapa? Dan yang kedua adalah kecepatan air yang masuk ke pipa venturi. Jadi V2-nya berapa? Jadi nanti di sini kan ada V1 Nah, ini nanti kan ada V1. Nah, nanti di sini ada V2.
Oke. Nah, sekarang kita selesaikan di sini saja. Untuk yang A, kita gunakan persamaan P1 min P2 sama dengan rho GH sama dengan 1000 kali 10 kali 0,05, hanya kan 0,05, sehingga hasilnya adalah 500 satuannya Newton per meter persegi. Ini jawaban A. Sekarang yang B, nah, yang B ini kita cari dulu V1. Nah, tadi P1 persamaannya adalah 2GH per A1 per A2. Nah, ini kuadrat min 1. Ini hasilnya adalah 2 kali 10 kali 0,05 dibagi dengan 100 per 10 kuadrat min 1, sehingga hasilnya adalah akar 1/99 atau 0,1 meter per sekon. Ini V1-nya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah V2. Yang ditanyakan adalah V2. Nah, karena di sini tidak ada tempatnya, maka saya tulis di sini saja V2. Nah, saya tulis ini. Nah, untuk menghitung V2, kita gunakan persamaan kontinuitas, sehingga nanti akan diperoleh ini A1 per A2 kali V1 sama dengan 100 dibagi 10 dikali 0,1. Hasilnya adalah 1. Satuannya meter per sekon. Jadi kecepatan air yang masuk ke pipa Venturi sebesar 1 meter per sekon. Nih. Ya, sekarang silakan dipahami. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat WA. Yang berikutnya adalah tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. Dengan mengetahui perbedaan ketinggian raksa pada kedua kaki manometer, maka aliran gas dapat ditentukan kelajuannya. Nah, kelajuannya sebesar akar 2 rho F GH per rho U, di mana rho F adalah massa jenis zat cair dalam manometer,
Sedangkan rho U adalah massa jenis udara yang mengalir. Sedangkan H adalah beda tinggi zat cair, ini H. Sedangkan G adalah percepatan gravitasi. Biasanya nilai G 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini contoh persoalannya. Sebuah pipa pitot digunakan untuk mengukur kelajuan udara yang melalui sebuah terowongan. Pipa pitot tersebut dilengkapi dengan manometer alkohol. Berarti ini bahannya, zat cairnya adalah alkohol yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Apabila beda tinggi antara kedua kaki 18 cm, berarti ini hanya sama dengan 18 cm ini H 18 cm, dan massa jenis udara 1,2 kg per meter kubik, maka hitunglah kelajuan aliran udara tersebut. Nah, kita tuliskan dulu data-datanya. Diketahui massa jenis dari alkohol sama dengan 800 kg per meter kubik. Kemudian massa jenis udara sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Kemudian H sebesar 18 cm. Ini kita jadikan meter, 0,18 meter. Dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ya, ditanyakan yaitu kelajuan aliran udara. Nah, ini untuk menghitung kelajuan aliran udara kita gunakan persamaan V sama dengan akar 2 rho. Dalam ini rho-nya adalah rho alkohol kali gravitasi kali selisih ketinggian dua kaki dibagi dengan massa jenis dari udara, sehingga diperoleh ini 2 kali 800 kali 10 kali 0,18 dibagi 1,2, maka hasilnya adalah 2880 dibagi 1,2, yaitu sebesar 48 meter per sekon. Nah, jadi kelajuan aliran udara sebesar 48 meter per sekon. Nah, berikutnya yaitu alat penyemprot nyamuk. Nah, alat penyemprot nyamuk ini pada prinsipnya
yaitu saat pengisap ditekan, ini saat pengisap ditekan, maka udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi. Ini udara mengalir di sini dengan kecepatan tinggi. Jadi ini saat ditekan, udara mengalir dengan kecepatan tinggi. Sini lurus. Akibatnya apa? Nah, akibatnya tekanan di ujung menjadi kecil. Nah, tekanan di ujung menjadi kecil. Perbedaan tekanan ini mengakibatkan cairan dalam tangki naik. Jadi ini karena tekanan udaranya kecil, ini ada perbedaan tekanan sehingga ini cairan di dalam tangki naik dan dihamburkan dengan halus oleh aliran udara sehingga gini. Nah, ini adalah alat penyemprot nyamuk atau parfum. Berikutnya adalah gaya angkat pesawat terbang. Nah, pesawat terbang dapat terangkat ke udara ini karena adanya kelajuan udara yang melalui sayap bagian sisi atas ini lebih besar daripada bagian sisi bawah. Berarti bagian sisi atas ini kecepatannya lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara pada bagian sisi bawah. Nah, sehingga apa? Karena kecepatan bagian sisi atas ini besar, maka tekanannya kecil. Yang bawah tekanannya besar, sehingga terjadi gaya angkat pesawat. Nah, besarnya gaya angkat pesawat yaitu F1 min F2 sama dengan P1 min P2 kali A. Atau F1 min F2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat kali A. Nah, ini adalah gaya angkat pesawat. Nah, sekarang contoh persoalannya. Jika kecepatan udara di bagian bawah pesawat 60 meter per sekon, jadi ini kecepatan udara di bagian bawah pesawat terbang 60 meter per sekon. Ya, berarti ini sama dengan 60 meter per sekon. Dan tekanan ke atas yang diperoleh pesawat adalah 10 Newton per meter. Hitunglah kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat. Jadi pertanyaannya adalah V1 berapa? Ya, kita tuliskan datanya di sini. Diketahui P2 sama dengan 60 meter per sekon. P1 min P2 sama dengan 10 Newton per meter persegi. Jadi ini selisih tekanannya 10 ya, Newton per meter persegi. Kemudian tekanan udara ini sama dengan 1,29 kg per meter kubik. Nah, pertanyaannya adalah
berapakah P1-nya. Nah, ini kita selesaikan, yaitu kita tuliskan hukum Bernoulli. P1 plus setengah rho P1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho P2 kuadrat plus rho GH2. Nah, ini karena H1 ini sama dengan H2. Jadi ini karena H1 sama dengan H2, maka ini bisa disederhanakan. Nah, sehingga persamaannya ini saya tulis sebelah sini. P1 min P2 sama dengan setengah rho. Setengah rho P2 kuadrat min P1 kuadrat. Nah, P1 min P2 itu sama dengan 10. Ini kali setengah. Rho-nya di sini adalah rho udara, yaitu 1,29. V2-nya adalah 60 kuadrat dikurangi dengan P1 kuadrat. Nah, ini kita hitung 10 sama dengan 0,645 kali 3.600 min V1 kuadrat. Nah, ini dipindah ke sini. Ini berarti 10 dibagi 0,645 sama dengan 3.600 min V1 kuadrat. Ini adalah 15,5 sama dengan 3.600 min V1 kuadrat. Nah, ini P1 kuadrat sama dengan 3.600 dikurangi dengan 15,5, sehingga V1 sama dengan akar 3.584, sehingga hasilnya adalah 59,8 meter per sekon. Ini jadi kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat adalah sebesar 59,8 meter per sekon. Ya, silahkan dipahami.